warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di YouTube channel Teman Belajar Matematika bersama Bu Rai. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih, selamat belajar. Kita lihat ini ada satu buah apel. Bu Rai akan bagi menjadi 2. Nah, jadi berapa nih masing-masingnya apelnya? 1/2. 1/2. 1/2. Iya, masing-masing ya setengah atau 1/2. Nah, ini 1/2 itu apa sih maksudnya? Dari 1. 1 dari 2. Iya. Dibagi 2. Iya, jadi 1 dari dari 2. jadi dari 1 apel itu kita bagi menjadi 2. Jadi 1/2 atau setengahnya. Nah, ini 1/2 ini kita bacanya 1/2 ya. 1/2 ini namanya apa? Bilangan Setengah. Pecahan. Ini namanya pecahan. Nah, yang angka satunya itu disebutnya apa? Ada yang tahu nggak? Lupa. Siapa yang masih ingat? Ya, coba jawab. Satu ini disebutnya apa? Boleh, Fidel. Lupa. Bilang, ya benar. Bilang. Oh iya, bilangan. Iya. Ya. Sebentar. Satu ini namanya bilang. Nah, 2-nya itu namanya apa? Penyebut. Penyebut. Sandra. Penyebut. Jadi pecahan itu ya? Biasanya 1/2 itu disebutnya setengah. Iya, setengah. Boleh. Setengah boleh. 1/2. 1/3. Itu namanya bilangan pecahan. Nah, pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, masih ingat cara mencari pecahan yang diarsir? Yang A-nya berapa? Udah ingat. Yang diarsir ada berapa tuh? Yang A-nya 3/6. 3/6. Ya, kita Yang lihat. A 3/6. Yang B 2/6. Yang 2/6. Kalau yang C 3/6. C 5/8. Iya, 5/8. 4/8. Iya, yang A 3/6, benar. Yang B karena ada 2 yang diarsir, jadi 2/6. 2/6. Ya. Yang C berapa tadi? 5/8. 4/8. 4/8 atau setengah juga. Ya, bisa disederhanakan. Bisa setengah. 2/2, benar. Dikecilin lagi jadi setengah. Ya, dikecilin itu diapain sih maksudnya? Disederhanakan. Iya, disederhanakan. Cara 3/6 juga gimana? bisa 1/2. 3/6 juga bisa 1/2. Iya, benar. Cara menyederhanakan itu diapakan sih? Dibagi. Baginya sama yang apa? Sama yang Angkanya sama, benar. Dibagi sama-sama, Angkanya dibagi sama. dengan angkanya yang sama ya. Jadi nggak boleh atasnya dibagi 2, tapi bawahnya dibagi 3. Harus sama-sama. harus sama-sama. Iya. Bagi 2 begitu. Nah, ini pecahan ini ada jenis-jenisnya nih. Ada pecahan biasa. Pecahan biasa itu kayak gimana contohnya? Yang kayak tadi, Bu, 1/2 yang tadi. Ya, 1/2. Terus. Oh, Bu, ada lagi, Bu. 1/2. Ada lagi.
Namanya mix number kalau di map. Iya, 1 Mix per 2 number, atau iya emang. 8/5. Mix number. Ini juga contohnya. Terus ada bilangan murni. Nah, ini ada yang tahu nggak apa sih bilangan murni? Nggak tahu. Pecahan murni. Kalau pecahan murni ini maksudnya, ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? No. Kayak desimal. Kayak desimal. No. Kalau pecahan murni itu, Desimal kan 2/5. Bu, Ya? kan ada desimal jadi fraction kan bisa kan? Iya bisa. Bisa. Nah, untuk pecahan murni ini, pembilangnya itu selalu lebih kecil daripada penyebut. Jadi kalau 8/5 itu bilangan pecahan murni atau bukan? Bukan. Bukan. Nah, contohnya seperti 1/2 atau 2/3 atau 4/6 misalnya. 3/5. Ada nggak, Bu? Ya? Yang pembilangnya lebih gede. Kalau yang pembilangnya lebih besar itu kan namanya pecahan biasa atau bisa diubah menjadi pecahan apa namanya? Pecahan campuran. Campuran, benar. Kalau pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan pecahan ya. Dan pecahannya. Ada bilangan bulatnya kalau campuran, misalkan Depan dan depan. 1/4 atau misalkan 5 3/6. Misalnya seperti itu. Jadi di depannya ini ada angka, ada bilangan bulatnya, bilangan bulat campur dengan bilangan pecahan. Ada lagi namanya desimal nih tadi. Desimal, contohnya berarti Kalau desimal pakai koma-komaan. Iya, pakai koma-komaan. Iya, pakai komaan. Iya, pakai koma 4,5 misalkan. Terus sebentar. 4,8. Terus ya misalkan 3,35,6 gitu ya. Perasaan ada pakai seratusan juga. Apanya? Komanya 100, misalnya 105,6. Bukan. Sama juga ada yang pakai ribuan. Iya, bisa juga. Ada yang banyak banget emang. Iya, Ada yang banyak pakai banget. Iya, itu Hmm, bilangan kayak desimal. gitu. Yang penting harus ada tanda apanya kalau bilangan desimal. Ada tanda komanya ya. 3. Lanjut ada persen ya. Persen, 15%, 20%. Kayaknya kalau butuh uang kayak 1,2 juta, 15%, 1,5 Iya. juta gitulah. 100%. Iya, pokoknya ada tanda persennya ya. Biasanya kalian lihat persen ini di mana? Biasanya kalian lihat persen 1/2. Apa? Biasanya kalian melihat persentase itu di mana sih kalau di kehidupan nyata kalian? Di toko ya. Baterai handphone, benar. Pasar. Di pasar. Ada diskon ya, diskon. Terus ada yang jual-jual gitu. Jual-jual baju, pakaian Kayak 20% diskon. Iya. Siapa yang pas mamanya belanja, habis itu lihat diskon terus ngitung. Hitung diskonnya, iya bisa. Terus ada lagi satu lagi nih namanya per mil. Ada yang tahu juga bisa pakai koma. Iya, persen juga bisa pakai koma. Ada yang tahu per mil? Nggak tahu, belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Per mil itu sama saja per 1000. Nah, terus lambangnya 1000? Iya, per 1000. Misalkan atau 100.000?
1000. Oh, Misalkan 1000 doang. 25 per mil, berarti nolnya ada ya ampun ini. Burai kehilangan pulpen Burai. Aduh, sorry ya. Per mil. Per Kalau mil per mil itu pakai titik ribuan dong. ininya ada 2, nolnya yang di bawah ada 2 itu. Kalau persen kan cuma ada 1 ya. Nah, Iya, berarti sama aja 25 per 1000. Gitu. Itu per mil per 1000. Oh, berarti kalau misalkan nolnya cuma 1, itu berarti berapa per 100 ya? Kalau apa? Ya kan? Kalau apa? Kalau nolnya cuma 1 di persennya itu, Iya, berarti biasanya bagus. pecahannya itu 100 kan? Iya, kalau misalkan nolnya 2 di bawah itu berarti dia per 1000 atau per mil. Itu. Bu, Ya, Bu, ada nggak Bu sampai 10.000? 10.000 apa? Per 10.000 gitu? Ada aja. 10.000 per Ada. mil. Iya. Mulai lanjutkan ya. Jadi ada 6 tuh jenisnya. Ada pecahan biasa, pecahan murni, pecahan campuran, desimal, persen, dan per mil. Per mil. Iya. Nah, pecahan senilai. Ini berapa nih? Pecahannya berapa nih? Setengah. 1/2. Ya, benar. 1/2. Yang ini? Berapa? Mana? 24. Ya, 2/4. Benar. Ini per. Satu lagi, Bu. Satu lagi. Ini? 3/6. 3/6. 3/6. Nah, 1/2, 2/3, 3/6 ini maksudnya apa sih? Yang dimaksud pecahan senilai itu ada yang tahu nggak apa? Nggak tahu. Yang senilai. Yang lain? Ada yang tahu maksudnya apa sih? Pecahan yang senilai. Artinya adalah pecahan yang nilainya sama. Pecahan yang nilainya sama. Tapi kan ini angkanya berbeda ya, 2/4 sama 3/6. Ini bisa kita sederhanakan. Kalau dikecilin setengah. Sederhanakan namanya ya. Disederhanakan. Kita sama-sama bagi berapa? 2. Kalau atasnya bagi 2, bawahnya juga bagi 2. Ini jadi 1/2. Iya, jadi setengah. Yang 3/6? Yang 3/6 bisa sama-sama dibagi berapa? 3. 3. Ya, jadi berapa? 3/2. Jadi 1/3. 1/2. Iya, jadi 1/2. Ini sama dengan 2/4, sama dengan 3/6. Jadi dia senilai. Karena kalau dia disederhanakan, dia hasilnya sama. Atau misalkan 1/2-nya kita sama-sama kali 2, jadi 2/4, ya kan? Sama senilai juga. Atau 1/2-nya kita kalikan sama-sama kali 3, berarti jadi 3/6. Karena dia hasil penyederhanaannya sama, dia disebutnya pecahan senilai. Nah, ini kalau mau menyederhanakan atau mau lihat dia senilai atau enggak, caranya bisa kalian kali dengan bilangan yang sama atau bisa kalian bagi dengan bilangan yang sama. Itu ya, paham? Paham. Paham? Paham. Paham ya? Bu. Oke. Burai lanjutkan.
Ya, Bu. Silakan lanjutkan. Nah, mengubah pecahan biasa menjadi campuran. Masih ingat nggak? Lupa. Di mana pecahan biasa diubah menjadi pecahan campuran. Burai langsung kasih contoh. Misalkan 13/5. Nah, ini gimana? Kita pecahan biasa ya, kita mau ubah menjadi pecahan campuran. Diapakan? Dibagi dulu, dibagi. Iya, dibagi dulu. Bagi saya biasa ya 13 dibagi 5. tulisannya agak patah-patah gini. Yang penting masih jelas kan ya? Nah, 13 dibagi 5 yang mendekati 2. 2 kali 5 10 kurang ya. 13 kurang 10, 3 kurang 0, hasilnya 3. Nah, penulisannya gimana nih? Menjadi 3/5. 3/5. Iya. 3/5. Buatnya 2, 3 ini di sisanya ya. Jadi atas, di bagian atasnya 2, 3/5. 5. Iya, jadi 13/5 itu sama aja dengan 2, 3/5. Jadi untuk mencarinya, kalian harus bagi menurun ke bawah. Bu, Itu. maaf, saya baca, Bu. Bu, Apa? masa disangkain pecahan campuran terus pecahan biasa gimana? Oh, Kayak Ya. gini loh, Bu. pecahan Bu, biasa pikiran saya. diubah ya, kebalikannya ya. Balik. Iya. Jadi ini Pecahan biasa pecahan doang. biasa diubah menjadi kepecahan campuran. Paham ya? Jadi tinggal kamu bagi. Nah, sekarang kalau pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Nah, baru Iya, baru diapain nih? Misalkan 3/2/7. Mau diubah ke pecahan biasa. Pertama diapakan dulu? 7 kali 3. sekali. Ya, benar. Yang dikali 7 dikali Tambah. 3. Terus 9. Tambah 2. ditambah 2. Jadi 3 per tambah 2. 3 ditambah 2 ya. Pernya per berapa? 3/7. Iya, jadi berapa tuh? 7 kali 3 berapa? 3/7. Iya. 23/7. 23/7 ya. Ini 21. 23 bukan 21. Jadi 21 tambah 23/7. Benar, pintar. Cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Oke, paham? Paham ya? Ini berarti hanya mengasah otak kamu, mereview lagi pelajaran SD. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang apa nih? Mengubah pecahan biasa menjadi desimal dan sebaliknya. Kalau menjadi desimal berarti sama seperti tadi ya. Kita bagi aja misalkan 2/5 dijadikan desimal. Jadi kita bagi nih. 2 dibagi 5. Kan 2 bagi 5 bisa nggak? Bisa nggak 2 bagi 5? Bisa. Bisa 2 bagi 5? 2 dibagi 5. Tidak Bisa. Bisa ya, berarti 0. Kasih 0 habis itu kasih koma. 2-nya dikasih 0. ya benar. Dan 20 dibagi 5 baru bisa. 0,4. Ya, 20 bagi 5 Jawaban. 0,4. 0,4. Kalau misalkan kebalikannya nih, dari desimal diubah menjadi pecahan biasa.
Berarti 4/10. 0,35. Berarti jadi berapa nih? 35 terus yang atas dulu. 5 yang atas per 35 per 100. per 100 benar. 100. Jadi yang lihatnya apa? Angka yang ada di belakang koma berapa ya? Ya kan? Ini ada 2 angka di belakang koma, berarti di sininya per 100, nolnya ada 2. Kalau misalkan di belakang koma ada 3, berarti per berapa? Per 1000. 1000, benar. Contoh lagi nih. 0,75 ini. Berapa nih? Aduh. Kayaknya bakal 300 bawahnya. Kenapa? Itu benar. 3750 Benar. benar. 3.750 pernya berapa? 1000. 1000. Nolnya dicoret, habis itu nolnya dicoret. Nah, ya ini boleh nolnya dicoret. Jadi Nolnya dicoret. 5 per 100 ya. Ini masih bisa disederhanakan lagi, tapi kita 3,75. ya bisa disederhanakan. 75 di 3/4. 3/4. 3/4. Ya. Itu kalau diubah 3/4. bahan campuran ya, 3/4. 3/4 kan hasilnya kan 75. Iya, 3/4. Ini bisa disederhanakan menjadi 3/4, tapi itu bentuknya campuran. 3,75/100 itu dijadiin 3,7. Iya. Terus 75 dijadiin pecahannya jadi 3/4. Terus Iya, jadi benar. 3/4. Iya, ini 3/4. Karena di sini mintanya pecahan biasa, jadi kita nggak perlu ubah ke sana ya. Gitu. Kita lanjutkan. Sekarang mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Gimana caranya? Dan sebaliknya. Pecahan biasa, misalkan 3/5. Kalau mau diubah menjadi bentuk persen, diapakan sih? Diapakan? Kali 100%. Iya, benar. Dikali 100%. Dikali 100%. Jadi ini 100 dibagi 5 bisa kan? Nih bisa kita coret. Bisa. Ya, jadi berapa? 100 dibagi 5. 10 dibagi 5 berapa? Ya. 10 Dibagi 5 2, jadi 20. 3 kali 2. 3 kali 20 60. 60. 60 apa? 60 60%. persen. Ya. Sekarang kita ubah nih dari persen ke bentuk pecahan biasa. Ini lebih mudah ya. Misalkan 27%. Berarti jadi apa? 27 per 27%. Ini bisa disederhanakan nggak sih? 27/100 ini bisa disederhanakan atau tidak? Nggak bisa. Enggak Nggak bisa. bisa. Nggak bisa ya, dibagi 25 3 nggak bisa, dibagi 9 nggak bisa. Berarti kalau tidak bisa, kayak gini aja udah. Tapi kalau misalkan nanti bisa, disederhanakan ya. Misalkan 65%. Ini kan 65/100. Ini bisa disederhanakan nih, bisa sama-sama dibagi berapa? Bisa Bagi 5. Iya, dibagi 5 berapa? Dibagi 5 berapa? 5 20. Dibagi 13 berapa?
13 per? 13 per 20. Iya benar, 13 per 20. Nah, kalau sudah ada bilangan apa? Bilangan prima, ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi ya. 13 per 20 udah nggak bisa dibagi lagi. Berarti sampai sini aja. Sampai sesederhana mungkin. Oke, paham? Kalau misalkan Bu Rai terlalu cepat penjelasannya, kalian bilang ya. Oke? Bu Rai lanjutkan? Oke, Bu Rai. Ya. Lanjut aja. Sampai sini masih nggak kecepatan kan? Enggak. Enggak. Udah enggak, Bu. Membandingkan bilangan pecahan. Gimana cara membandingkan bilangan pecahan? Ada yang tahu? Nah, lihat nih. Untuk membandingkan dua bilangan pecahan, maka kedua pecahan harus memiliki penyebut yang sama. Jika tidak sama, maka kita harus membuatnya menjadi sama. Menyamakan penyebut itu diapakan sih? Cari apanya? KPK, benar. Siapa yang jawab tuh? Aku. Ya, Raina sama Zara ya? Iya. Ya. Kita lihat nih contoh. Sila titik-titik berikut dengan lambang. Apa nih yang ini namanya apa nih? Masih ingat nggak? Namanya apa nih? Lebih kecil, lebih besar, dan lebih kecil, lebih besar, dan Kecil lebih besar. Iya. Sama dengan. Kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Dengan. Nah, ini tanda yang tepat untuk titik-titik ini apa? Yang A. Yang kedua. 1/5 dengan 3/5. Kalau misalkan ini kan penyebutnya sudah sama ya. Ini sudah 5. Ini sudah 5. Lebih kecil. Iya. Kita lihat Lebih atasnya nih. Iya, kita lihat atasnya. Atasnya ini kan 1. Yang ini 3. 1 itu lebih kecil atau lebih besar? Besar. Kecil. Lebih kecil. Kecil. Yep. 1/5. Tandanya kurang dari gini ya. Tandanya 1/5 kurang dari 3/5. Gitu. Paham? Ingat lihatnya pembilangnya. Kalau penyebutnya sudah sama, kan sudah sama-sama 5. Kita lihat pembilangnya 1 sama 3. Ternyata 1 lebih kecil daripada 3. Berarti tandanya kurang dari. Nah, ini. Gimana caranya? Kita apakan dulu pertama? Disamakan. Samakan pembilangan. Penyebutnya. Samakan penyebutnya. Salah. Iya, penyebutnya. 3 sama 2 KPK-nya berapa? 6. 6, benar. Berarti, sebentar. 6, bawahnya 6 juga. Atasnya berapa nih yang ini? Caranya gimana sih? Masih ingat nggak? 6 dibagi 3 berapa? 2, ya kan? 2 dikali 2 berapa? 4. Terus yang ini 6 dibagi 2 3. 3 kali 1 3. Berarti mana yang lebih besar? 4 per 6. Bentar ya. 4/6. Ada kendala. 3/6. Berarti 4/6 lebih besar. Tandanya yang kayak huruf B. Nah, itu. Jadi 4/6 lebih dari 3/6. Jadi harus disamakan dulu penyebutnya. Yang C. Ini gimana caranya? Caranya gimana? Ada yang coba menjawab?
Ini gimana caranya? Diapakan dulu pertama stepnya? Dijadi pecahan Jadiin pecahan biasa. Iya, Pecahan dijadikan pecahan biasa. Jadi berapa tuh? Yang 2, 3/5 jadi berapa? 13/5. Iya, 13/5. Sebentar, boleh tulis dulu. 13/5. Nah, yang satunya lagi, yang 22/3. 8/3. 8/3, benar. Nah, ini sudah bisa dibandingkan belum? Bisa dong. Belum, karena penyebutnya belum sama. Gimana cara menyamakannya? Berapa? Per berapa nih? 15. Per 15, benar. 15. Per 15. Berapa tuh jadinya? 15 dibagi 3 kan ya? 3 dikali 13 berapa? 13 dikali 3, 39. 39, benar. Yang mau jawab boleh unmute aja ya, karena Bu Rai nggak melihat chat. Terus 15 dibagi 3, 5. nah, 5. dikali 8, 40. 40, benar. Jadi tandanya gimana nih? Tandanya yang mana nih? Lebih kecil. Iya, kurang dari. Kurang dari. Iya, benar. Tandanya kurang dari. Tuh. Paham? Ada satu contoh lagi nih. Ini gimana? Sama ya. Disamakan dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Berapa tuh? 1/4/7. Jadi berapa? 1/4/7. 11/7. 11/7 ini. Sama. Boleh tulis di sini ya. 11. Sebentar. 7 sama itu 11. Aduh, kok nggak bisa ini. 11/7. Terus yang satunya lagi berapa? 54/21. 54/21. Nah, ini kan tinggal samakan penyebutnya berapa nih? 21. 21, benar. Ini 21, ini 21. Jadi berapa nih yang ini? Ini tetap ya 54. Nah, tinggal 21 bagi 7 berapa? 21 bagi 7, 3. 11? 33. 33. Berarti tandanya gimana nih? pas zoom daripada Tandanya kurang. Iya. Kurang dari. Kurang dari. Iya. Tandanya kurang dari. Sampai sini paham nggak? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Lumayan. Lumayan. Oke. Jadi pertama kalau ada campuran itu, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa dulu ya. Kemudian baru disamakan penyebutnya gitu. Jadi nggak bisa langsung disamakan penyebutnya nih, harus dijadikan pecahan biasa. Lanjut. Nah, ini contoh cerita. Hadi dan Wahyu berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki dari rumah ke sekolah. Waktu yang dibutuhkan Hadi untuk berjalan kaki dari rumah ke sekolah adalah 1/4 jam, sedangkan Wahyu membutuhkan 2/3 jam. Bandingkan waktu siapa yang paling lama mencapai sekolah. Berarti yang dibandingkan itu 1/4 dengan 2/3. Nah, diapakan nih? Tadi disamakan penyebutnya ya. Berapa penyebutnya?
12. 12, benar. 12. Ini 12. 12. 12. Nah, 12 bagi 4. Iya deh. Oke, 12 dibagi 4. 3. 3. Kali 1, 3. Berarti kita tulis 3. Ya. 12 bagi 3. 4. 4 kali 2. 8. 8. Berarti ini tandanya kurang dari ya. Nah, 3/4. Kurang dari. Iya, berarti siapa yang paling lama mencapai 8/12. skor? Siapa yang paling lama? Yang 2/3 ya? Wahyu. Wahyu. Wahyu, Bu. Wahyu. 2/3. Wahyu. Iya, yang 2/3 yang paling lama. Atau si Wahyu. Itu. Paham ya? Lanjut. Nah, sekarang mengurutkan bilangan pecahan. Sebenarnya mengurutkan bilangan pecahan itu sama seperti membandingkan, tapi ini lebih dari 2 bilangan. Kalau dalam urutan naik maksudnya apa sih? Dari Yang mana? paling besar. Dari mana ke mana? Dari yang paling besar. Dari yang besar ke kecil. Naik, kalau naik berarti dari apa? Kecil ke besar. Dari yang kecil Iya, terus ke besar. dari yang kecil ke besar ya, benar. Nah, ini coba. Kalau mengurutkan itu bisa kalian ubah ke apa aja? Bisa diubah disamakan penyebutnya, bisa kalian Aku ubah tahu jadi desimal. caranya. Itu enakan dari desimal dulu. Iya, Desimal. boleh. Lebih enak gitu. Iya, boleh dijadikan desimal. Jadi gimana nih? Yang pertama berapa? 4/5 jadi berapa? Coba. 0,8. 0,8, benar. Terus yang 2/3. 0,15. Yang 2/3 berapa? 0, siapa yang masih bingung nih? 2/3. 0. Ini koma ya. 20 bagi 6, 20 bagi 3 berapa yang mendekati? 18. 18 itu 3 kali berapa? Kali 6. Sampai Ini 3. Ini 2 lagi nih sampai nggak habis ya. Sampai ujung terus 6 terus. Jadi kita tulisnya bisa 0,67. 0,67. Ya benar. Terus 1/2? 0,5. 0,5. 0,5. Iya. 0,5. Kalau 3/4? 0,75. 0,75 benar. Nah, berarti urutannya yang mana nih yang paling kecil? 0,5. 0,5. 0,8. Yang paling kecil, nah. 0,5. Terus? Ya, 0,5. 0,67. 0,7. 0,75. Yang terakhir 0,8. 8. Berarti kalau pecahannya yang mana nih? 1/2. 1/2. Terus 2/3. 2/3. Terus 3/4. 3/4. Terus 4/5. 4/5. Benar. Oke, gitu ya. Contoh lagi nih. Ada pecahan, ada desimal, ada persen. Ini lebih mudah dijadikan apa? Desimal dong. Desimal, boleh dijadikan desimal lagi, boleh. Nah, untuk pengubahan mau jadi desimal atau pecahan atau persen itu tergantung kalian ya, yang memudahkan kalian aja kalian pilih. 1/2 tadi berapa? Boleh ganti warna. 0,5.
Ya, 0,5. Terus yang 1 5/6 itu jadikan pecahan biasa dulu. Jadi berapa? Jadikan pecahan biasa jadi berapa? 30/6. 11/6, benar. 11/6 itu kalau dijadikan desimal berapa? 6. 1, nih 11 1,8. 11/6. Ini kan 1 ya, 6. 11 kurang 6, 5. Ditambahin 0. Jadi 50 bagi 6 yang mendekati berapa? 8. 8. 48 ya. Ini 20, nih 3 dan seterusnya. Berarti 1,83. Ini tetap 0,125. Kalau 75%, ini kan sama aja 75/100 ya. Jadi berapa? Kalau jadikan desimal? 0,75. 0,75, benar. 0,75. Nah, berarti urutannya yang mana nih? Yang paling kecil? 0,5. Yang paling kecil? 0,5. Iya. 0,5. 0,125. Nah, 0,125. Ingat ya, lihatnya tuh angka setelah komanya berapa. Ya, 0,125. Terus baru 0,5. Terus 0,75. Dan yang terakhir 1,83. 85. Iya 83. Sorry. Ini 3 ya. Nah, berarti urutannya yang mana nih? 0,125 tetap kita tulis. 0,5 tadi 1/2 ya. 0,75 tadi 75%. Terus 1,83 tadi berapa? 1,5/6. Oke, gitu. Paham ya? Bu Rai kok bisa 0,125? Ini kan 0,125 nih soalnya. Oh, kenapa yang kecil 0,125? Iya. Oh, dilihatnya dari angka setelah koma. Nih, Bu Rai tandakan ya. Nih, ini kan 5 depannya. Ini 8. Ini 1. Ini 7. Mana yang lebih kecil antara 5, 8, 1, dan 7? Yang 1 ya kan? Jadi, kita pilihnya yang 0,125. Walaupun ada 3 angka, tapi kita lihatnya yang awalnya itu. Angka setelah komanya berapa? Yang di depan koma. Iya, yang di depan komanya. Oke, aku ngerti. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini. Raka, Rafid, dan Rafif akan melakukan lomba lari mengelilingi lapangan. Dalam satu putaran, masing-masing anak menghabiskan waktu yang berbeda-beda. Raka 1,5 jam, Rafid 4/5 jam, Rafif 0,75 jam. Siapa di antara mereka yang memerlukan waktu paling lama? Kita tulis nih. Raka 1/5, Rafid 4/5. Terus siapa lagi satu lagi tuh? Rafid 0,75. Nah, ini mau dijadikan apa nih? Pecahan biasa atau mau jadikan desimal? Desimal boleh. Desimal. Ya, 1/5 berapa kalau dijadikan desimal? Ini jadikan pecahan biasa dulu berapa? 6/5. Iya, 6/5. 6/5. Nah, kalau dijadikan desimal 6/5 berapa?
0,12. 6 dibagi 5. 6 dibagi 5. 1,2. Iya, 1, koma 2, benar. Wah. Iya, 1,2. Nah, yang Rafid berapa, Rafid? 4/5. 4 dibagi 5. 0,8. Iya, 0,8. 0,8. Nah, berarti siapa di antara mereka yang paling lama? Yang paling lama siapa? Di antara nih 1,2, 0,8, dan 0,3. Raka. Si Raka ya. Berarti yang paling lama Raka karena dia 1,2 jam. Yang paling cepat? Rafif. Ya, Rafif. Oh, Rafif. Rafif baru Rafid ya. Pertama yang paling cepat Rafid, terus Raka kalau kita urutkan gitu. Sampai sini paham?